Halo guys, selamat datang di channel Insight Movie. Tentunya kembali lagi dengan saya, Fadia. Kali ini kita akan membahas lagi alur cerita film yang berjudul Love O2O. Film ini berasal dari Tiongkok Cina yang disutradarai oleh Zhao Tianyu, rilis pada tahun 2016 lalu loh. Film ini bergenre drama, komedi, romance, yang tentunya para kaum hawa akan dibuat halu dengan kisah percintaan mereka dalam film ini. Oke, sebelum mulai, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komennya untuk mendukung channel ini ya. Yap, daripada penasaran dengan filmnya, langsung aja cus, kita mulai. Film ini berawal, ada seorang wanita di dalam karakter gamesnya sedang melawan musuhnya. Wanita itu bernama Wei Wei. Saat sedang melawan musuhnya, tiba-tiba listrik di kediamannya pun padam. Lalu, ia pun bergegas pergi menuju warnet untuk bermain karakter gamesnya lagi. Di dalam karakternya itu, Wei Wei memenangkan pertarungannya nih teman-teman, dan mendapatkan sebuah hadiah kotak harta karun. Dan di dunia nyatanya, temannya meminta bantuan untuk games karakternya tersebut, dan Wei Wei pun segera membantu temannya itu. Saat kembali di dalam karakter gamesnya, tiba-tiba suaminya menceraikan Wei Wei. Tapi Wei Wei tidak sedih dengan perceraian di dalam games karakternya tersebut, karena menurut dia, games itu hanyalah permainan biasa. Keesokan harinya di karakter games itu, temannya memberitahu kalau mantan suaminya akan menikahi wanita tercantik nomor 1 di dalam games tersebut. Dan Wei Wei peringkat nomor 7 di dalam games itu, yang artinya player yang kuat. Tetapi, ia tidak memakai foto profil di akunnya, sehingga orang-orang mengiranya kalau ia banci. Kemudian kita kembali ke dunia nyata, yang dimana temannya memberitahu kalau Wei Wei masuk berita situs nih. Dan katanya ia simpanan om-om. Tak terima dengan berita itu, ia pun menemui jurnalis terkenal yang telah menyebarkan berita hoax tersebut. Lalu ia memberikan bukti-buktinya kalau ia bukanlah simpanan om-om. Terkesima dengan hasil dan cara bicaranya Wei Wei, para mahasiswa dan jurnalis itu pun memberikan tepuk tangan untuknya. Di kampus, Wei Wei dan temannya melihat salah satu idola mahasiswa tertampan di kampusnya, dan ia bernama Xiao Nei, senior dari jurusan komputer. Saat sedang bermain di dalam games karakternya, mantan suaminya sedang mengadakan pesta pernikahannya nih. Tetapi, Wei Wei mengacaukan pesta pernikahannya, yang dimana di dunia nyatanya, ia sedang menangkap kecoa yang berkeliaran. Setelah menangkap kecoa, ia kembali lagi di dalam karakter gamesnya. Dan ia menjual ramuan-ramuan terbarunya untuk mengalihkan para penonton dari pesta itu, yang dimana istri baru dari mantan suaminya itu pun kesal melihatnya. Kemudian saat sedang berjalan, ia menemukan seorang pria tampan dan terkaya, yang dimana pria itu di urutan pertama dalam karakter gamesnya. Lalu, pria itu mengajak menikah dengan Wei Wei, yang ternyata pria di dalam karakter itu adalah Xiao Nei, sang idola kampus. Xiao Nei tampaknya sudah mengetahui kalau wanita yang akan dinikahi dalam karakternya itu adalah Wei Wei. Entah tahu dari mana nih teman-teman, tapi yang jelas Xiao Nei yakin kalau wanita di dalam karakter itu adalah Wei Wei, mahasiswa di kampusnya. Kembali lagi ke dalam karakter gamesnya. Di sana, Xiao Nei sudah menikahi Wei Wei dengan pesta yang besar. Bahkan, istri baru dari mantan suaminya Wei Wei pun iri melihatnya. Kembali lagi di dunia nyata, saat pulang dari kuliahnya, Wei Wei ditembak oleh seorang jurnalis yang tadinya membuat berita hoax tentang dirinya. Sekarang, jurnalis itu jatuh cinta pada Wei Wei. Tetapi, Wei Wei pun menolak jurnalis itu, yang dimana dengan alasan Wei Wei sudah menemukan seorang pacar dari jurusan komputer, dan ia sudah menyukainya sejak lama. Xiao Nei yang tak sengaja mendengar apa yang dibicarakan Wei Wei itu tampak senang, karena yang diceritakan Wei Wei itu sama seperti karakter di dalam gamesnya. Dan Wei Wei yang melihat Xiao Nei itu tampak malu, sehingga Wei Wei langsung meninggalkan mereka. Sepulang dari kuliahnya, Wei Wei pergi ke warnet untuk kembali memainkan karakter gamesnya lagi. Di dalam karakter itu, Wei Wei dituduh oleh istri baru dari mantan suaminya, yang dimana katanya ia telah berkhianat dari fraksi mereka. Dengan spontan, Wei Wei langsung keluar meninggalkan fraksinya yang telah lama ia jalankan. Nah, di tempat lain, Xiao Nei sedang mendiskusikan pekerjaannya, yang dimana ia sedang membuat game baru dan sudah ada calon investor yang akan membiayai programnya. Setelah selesai dan bergegas untuk pulang, tiba-tiba temannya Xiao Nei memberitahu
kalau Weiwei sedang dituduh karena telah berkhianat dan keluar dari fraksinya. Mendengar hal itu, Xiaonie segera membantu Weiwei dengan bertemu dan bertarung dengan mantan suaminya. Kembali di dunia nyata, mereka bertarung di ruangan yang sama, tetapi hanya beda tempat duduk nih. Weiwei yang sedang berada di perpustakaan ditelepon oleh temannya. Katanya, kalau suami dan mantan suaminya di dalam karakter gamesnya tersebut sedang bertarung. Mendengar hal itu, Weiwei segera membuka karakter gamesnya, di mana ia juga bermain karakternya di satu ruangan dengan suami dan mantan suaminya. Xiaonie yang melihat Weiwei duduk di antara depan tempat duduk Xiaonie selalu memperhatikan Weiwei nih teman-teman. Saat pertarungan di dalam karakter itu dimulai, Weiwei melihat pertarungan itu, yang dimana Xiaonie memenangkan pertarungan itu melawan mantan suaminya Weiwei. Mantan suami di dalam karakter itu ternyata seorang jurnalis yang pernah menembak Weiwei di dunia nyata nih. Setelah kalah melawan pertarungan itu, Shen Xue langsung meninggalkan ruangan komputer tersebut. Dan Xiaonie mengajak Weiwei untuk bertemu di tempat rahasianya, yang dimana hanya 5 peringkat yang bisa ke tempat itu di dalam karakternya. Sementara, Xiaonie selalu tersenyum saat memperhatikan Weiwei. Dan ia tambah yakin kalau istri di dalam karakternya itu adalah Weiwei di dunia nyatanya. Singkat cerita, Weiwei dan Xiaonie semakin dekat walau hanya di dalam gamesnya. Dan mereka berdua mengikuti turnamen perjodohan, yang dimana mereka mengalahkan turnamen itu hingga ke babak final. Sebelum mulai ke babak final, Xiaonie berpamitan karena besok ia ada rapat di jam sebelum turnamen itu. Ia berjanji akan datang sebelum turnamen itu dimulai. Keesokan harinya, Xiaonie mempresentasikan hasil pekerjaannya di sebuah perusahaan investasi terbesar. Hasil presentasinya pun cukup bagus. Investor itu menyukainya. Tetapi, investor itu masih harus mendiskusikan harga sebelum memutuskan kontraknya. Saat malam hari, pertandingan turnamen itu pun tiba. Weiwei pergi ke warnet dan segera memainkan karakternya itu. Di sana, ia juga sudah menunggu suaminya datang. Tapi, Xiaonie tak kunjung datang. Sehingga, turnamen mereka didiskualifikasi nih teman-teman. Weiwei merasa sedih, tapi kesedihannya bukan karena kalah dari turnamen itu, melainkan mencemaskan keberadaan Xiaonie yang takut ia tak kembali dari games tersebut. Setelah kembali ke asramanya, temannya Weiwei memberi kabar kalau ia dicari seseorang di dalam games itu, dan ternyata yang mencarinya adalah teman-temannya Xiaonie. Lalu mereka memberitahu kalau Xiaonie tidak bisa mengikuti turnamen kalau ia mengalami kecelakaan mobil. Belum sempat menyelesaikan penjelasannya, tiba-tiba listrik di asramanya pun padam. Begitu juga listrik di asrama Xiaonie. Temannya Xiaonie belum selesai menjelaskan informasinya. Weiwei pun segera pergi ke warnet untuk bisa tahu kelanjutannya. Begitu juga Xiaonie, ia pergi ke warnet. Akhirnya, mereka bisa bertemu di dalam karakter gamesnya, yang dimana Weiwei merasa lega karena Xiaonie baik-baik saja. Di situ, Xiaonie menjelaskan kenapa ia tidak bisa mengikuti turnamen itu, dan minta maaf kepada Weiwei. Tetapi, Weiwei tidak peduli dengan turnamennya itu. Yang penting, keselamatan akan Xiaonie baik-baik saja. Pada akhirnya, Xiaonie mengajak Weiwei untuk bertemu secara langsung di dunia nyata nih teman-teman. Keesokan harinya, sebelum bertemu, Weiwei menyiapkan dan merubah penampilannya untuk bertemu dengan Xiaonie. Mereka sepakat akan bertemu setelah ujian selesai. Setelah ujian selesai, Weiwei tiba di tempat pertemuannya nih, yang dimana sudah ada Xiaonie yang telah menunggunya duluan. Namun Weiwei tidak mengetahui kalau suami di dalam karakternya itu adalah seorang mahasiswa terpopuler di kampusnya. Xiaonie pun tersenyum, hingga akhirnya ia menghampiri Weiwei dan menjelaskan semuanya. Weiwei pun terkejut dan tak menyangka kalau ia adalah Xiaonie yang aslinya. Setelah itu, Xiaonie mengajak Weiwei ke pertandingan basketnya sebelum akhir liburan. Tetapi, Weiwei mengkhawatirkan kalau ada orang yang salah sangka padanya. Namun, Xiaonie meyakinkan kalau Weiwei sekarang adalah pacarnya. Akhirnya, Weiwei pun ikut dengan Xiaonie yang digonceng menggunakan sepeda. Namun di perjalanan, Weiwei nampak risih dengan rok yang ia pakai terlalu pendek. Xiaonie yang melihat itu pun langsung berhenti dan memberikan kantong jajanan untuk bisa menutup rok Weiwei itu. Sesampainya di pertandingan basket, Weiwei menghampiri teman-temannya yang sudah berada di sana. Di sana juga sudah ada wanita yang pernah ditolak Xiaonie yang sedang mendukung Xiaonie ini. Saat memulai pertandingan, Xiaonie nampak memperhatikan Weiwei.
WW melihat itu pun tersipu malu dan mengalihkan pandangannya nih teman-teman. Setelah bermain dan memenangkan pertandingan basket itu, Hyune menghampiri WW. Tapi disangkanya, cewek yang ditolak Hyune itu menghampiri dirinya. Melihat itu pun, semua penonton kaget karena Hyune menghampiri WW. Teman-teman WW melihat itu pun kebingungan melihat mereka berdua. Seusai pertandingan basket, teman-temannya menghukum WW karena merasa ia tak memberitahu teman-temannya ini kalau ia dekat dan berpacaran dengan Hyune. Keesokan harinya, WW dan Hyune pergi bersama. WW menanyakan tentang dirinya kepada Hyune. Lalu, Hyune menjelaskan kalau ia sudah bertemu dengan WW sebelumnya, melihat pertama kali di warnet. Jadi, Hyune ingin tahu lebih tentang WW ini dengan mengunjungi warnet juga. Di sana, ia selalu memperhatikan WW bermain game itu. Hingga Hyune mempelajari game itu supaya bertemu dengan WW. Lalu Hyune mengajak WW ke perusahaan games miliknya. Di sana, WW tampak senang karena ada beberapa game yang ia suka. Akhirnya, mereka bermain bersama, layaknya sepasang kekasih yang sudah lama akrab. Tak lama, datang teman-temannya Hyune yang melihat mereka berdua. Teman-temannya pun kaget. Ternyata, yang di dalam karakter gamenya Hyune adalah WW. Sepulang dari sana, WW ditelepon teman sefraksinya untuk mengajaknya bertemu dan berkumpul. Walaupun WW sudah keluar dari fraksi games karakter tersebut, tetapi mereka masih dianggap karena fraksi gelombang laut pernah ada di kehidupannya. Akhirnya, WW menyetujui pertemuan fraksi mereka. Setelah sampai di sana, para anggota fraksi gelombang laut sedang memperkenalkan dirinya. Saat WW datang, Sensui tak menyangka kalau mantan istrinya di dunia games adalah pujaan hati saat di dunia nyata. Dan istri dari Sensui di dalam games itu nampak terlihat kesal dengan kedatangan WW itu. Setelah selesai dari acara itu, WW menunggu reda hujan turun. Saat itu, Sensui tampak menawarkan tumpangan, tapi ia menolaknya. Tak lama, Hyune datang menjemput WW menggunakan payung nih teman-teman. Wow, romantis. Setelah hujan reda, Hyune bercerita kalau ini adalah pertama kalinya ia bersama dengan seorang wanita dan bisa memperlakukan layaknya sebagai pria dengan pacarnya. Singkat cerita, liburan akhir tahun pun dimulai. WW akan pulang ke rumahnya dan berpisah sementara waktu dengan Hyune. Sementara Hyune tidak bisa pulang karena ia masih harus melanjutkan project gamesnya yang akan di-ACC oleh calon investor. Keesokan harinya, Hyune menghadiri rapat dengan calon investor projectnya. Tetapi di sana, pihak perusahaan menjiplak hasil project gamesnya dan mengakuinya secara sepihak. Hyune marah dan kesal karena merasa sudah ditipu oleh perusahaan itu. Lalu ia membatalkan kontrak dan ia pun terlihat kecewa. Malam itu, Hyune akan tetap tinggal di kampus, sedangkan teman-temannya akan pulang ke rumahnya. Saat malam tahun baru, orang tua WW menyiapkan hidangan makanan. Setelah makan, WW bermain games karakternya dan bertemu kembali dengan Hyune di games itu. Di malam itu, mereka melepaskan rasa rindunya. Di sana, ia juga bertemu dengan teman-temannya Hyune. Teman-temannya Hyune memberitahu kalau proyek mereka ditipu oleh perusahaan tersebut, dan Hyune masih berada di asrama kampus. Mendengar hal tersebut, WW dan teman-temannya Hyune berencana kembali ke asrama di malam itu juga. Setelah sampai di asrama, Hyune terkejut karena melihat sudah ada WW dan teman-temannya datang dan merayakan tahun baru di sana. Hyune juga menyadari kalau WW adalah cinta sejatinya. Keesokan harinya, mereka mengadakan party di dalam gamesnya itu, yang dimana perang melawan bosnya, dan memenangkan dalam pertarungan itu. Sejak saat itu, mereka berlima semakin akrab nih teman-teman. WW bercerita kalau dirinya menyukai bermain games, karena di dunia games adalah sebuah dunia baru baginya, dan bisa melakukan apapun yang ia mau. Lalu Hyune memberikan ide untuk membuat sebuah game baru, dengan mengusung konsep yang lebih menarik daripada sebelumnya. WW dan teman-temannya pun setuju dengan idenya Hyune ini teman-teman. Walaupun mereka masih dasar dalam peluncuran gamesnya itu, tetapi orang-orang menyukai konsep dan pengalaman yang ada di dalam games tersebut. Hal itu cukup menarik investor untuk mendanai proyek mereka hingga selesai. Singkat cerita, 4 tahun berlalu. Setelah melewati rintangan, mereka akhirnya menyelesaikan proyeknya dan mulai merilisnya nih teman-teman. Di sana, teman-teman WW hadir di acara proyeknya, dan mereka juga akrab dengan teman-temannya Hyune.
Dan di bagian akhir, Shone mengajak Weiwei pergi ke atap gedung dan mengenang masa lalu mereka saat di games tersebut. Lalu mereka akan merencanakan pernikahannya nih. Ya, itulah akhir dari film ini. Kita bisa mengambil makna bahwa sebuah pertemuan yang tak disengaja di dunia games bisa menjadi pertemuan di dunia nyata, yang bahkan menjadi jodohnya nih. Oke, sekian dari film ini. Akan lebih seru jika kita menonton film yang aslinya. Dan jangan lupa untuk terus saksikan film berikutnya. Bye-bye!